Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Sebelum saya melanjutkan video ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Yosefa Hinang dengan NIM 18030300093. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 7 kelas B. Ini adalah tugas yang kelima dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Baik, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang yang pertama, fajar kesamaan baru. Kamis 27 Februari 2020, Televisi Nasional Belanda menayangkan program informasi khusus tentang virus COVID-19 yang melanda di beberapa negara. Setelah wabah awal di kota Cina Wuhan, sejauh itu tidak ada pasien yang terdaftar di Belanda, dan program telah berjalan tepat selama 50 menit. Tamu utama adalah Menteri Kesehatan, Kesejahteraan, dan Olahraga Bruno Brains. Setelah video singkat tentang virus, pembawa acara program Road Trip tiba-tiba berkata, "Mr. Brain, kamu sedang diberikan catatan." Menteri angkat bicara, "Baru saja dikonfirmasi bahwa seorang pasien dengan virus corona telah diidentifikasi di Belanda. Diduga itu menyangkut seorang pria yang ditempatkan pada isolasi Elizabeth Rumah Sakit Twistedin di Tilburg. Rumah sakit yang disebutkan oleh pendeta hampir 1 kilometer jauhnya dari Universitas Tilburg. Hal-hal sekarang mulai berkembang dengan cepat. Selama beberapa minggu, wilayah Tilburg menjadi ibu kota corona Belanda dalam hal jumlah orang yang terinfeksi. Pada 18 Maret, Menteri Bruno Brains pingsan karena kelelahan saat debat di gedung pemerintah perwakilan. Dan keesokan harinya, dia mengundurkan diri dan segera setelah itu untuk sementara digantikan oleh politisi dari partai yang bukan bagian dari koalisi politik saat itu. 2 hari sebelumnya, negara itu telah dikunci setelah sejarah pidato Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte. Pada 1 Juli 2020, jumlah resmi orang positif diuji dengan COVID-19 di Belanda semakin banyak. Anak laki-laki yang terinfeksi virus juga banyak yang meninggal. Dimulai sebagai pelarian lokal di kota Wuhan di Cina di Desember tahun lalu dan berkembang sangat pesat menjadi global bencana. Berbeda dengan epidemi SARS pada tahun 2003, COVID-19 menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pada 11 Maret 2020, World Health Organization secara resmi menyatakannya sebagai pandemi. Pada 15 Juli 2020, orang-orang di sekitar 190 negara di seluruh dunia terkena pandemi. Hampir 10 juta orang terinfeksi dan sekitar setengah juta orang meninggal. Pandangan umum untuk memerangi krisis virus corona adalah dengan membawa apa yang disebut tingkat reproduksi atau jumlah rata-rata orang yang akan tertular penyakit. Penyakit menular dari satu orang ke orang lain dengan penyakit yang sama. Ini dapat dicapai dengan vaksin, tetapi kami belum memilikinya. Kami merangsang sains dan industri farmasi untuk memberikan upaya terbaik mereka untuk menemukan dampak besar dari COVID-19.
Di seluruh dunia, negara-negara telah menanggapi pandemi COVID-19 dengan cara yang berbeda. Tetapi, karantina dan penguncian telah menjadi umum tindakan tanggapan yang diambil oleh pihak berwenang di berbagai tingkatan lokal, regional, dan nasional. Jenis tindakan inilah yang mempengaruhi masyarakat kita dalam segala hal ukuran. Banyak yang percaya, misalnya, ini akan mengakhiri globalisasi. Untuk waktu yang lama, transportasi besar-besaran orang dan barang akan berkurang secara substansial. Pendidikan akan berubah, pemerintah nasional dan akibatnya peran nasionalisme mungkin mendapatkan kembali signifikasi dan tidak bekerja dan angka kemiskinan akan meningkat. Kehidupan individu mulai dari tingkat planet, kita sebagai organisme global, jelas COVID-19 bukanlah pandemi pertama yang melanda umat manusia. Kita memori pandemi bagaimanapun tidak berkembang dengan baik karena kita tidak mengalami secara langsung apa yang terjadi di masa lalu dan tidak belajar dengan mudah dari deskripsi, dan karena itu gagal untuk mengambil keuntungan dari pelajaran yang bisa diambil dari pandemi sebelumnya. Jurnalis Laura menjelaskan bagaimana flu Spanyol tahun 1918 secara dramatis mengubah dunia, sementara itu adalah salah satu peristiwa global yang paling banyak ditolak abad yang lalu, menelan lebih banyak nyawa daripada kedua perang dunia bersama-sama. Sebagai penjelasannya, dia berpendapat bahwa kita tidak suka memikirkan orang mati dalam cara yang mengerikan, melalui mati lemas dan tanpa alasan atau akal sehat. Selain selama Perang Dunia I dan II, tidak ada lawan yang jelas dan nyata. Bagaimana memahami krisis COVID-19 saat ini, sementara banyak orang mengandalkan atas pernyataan resmi yang dibuat oleh pemerintah, lembaga ilmiah, dan ahli untuk menjawab pertanyaan ini. Baru-baru ini berita Belanda melaporkan tentang orang-orang yang mengikuti konspirasi teori nasional bahwa krisis COVID-19 saat ini terkait dengan pengenalan dari teknologi 5G. Orang-orang ini misalnya menunjukkan pada apa yang disebut pengalaman 5G di Provinsi Wuhan, Cina, tempat krisis COVID-19 saat ini dimulai pada tahun 2019. Teori COVID menunjukkan bahwa di balik masyarakat gorden, elit berusaha mengatasi masalah kelebihan penduduk dengan cara memperkenalkan 5G dan menyalahkan COVID-19 atas efek samping negatifnya. Penelitian tentang teori konspirasi. Teori konspirasi bisa datang dalam banyak samaran, dan pada intinya mereka adalah seperangkat keyakinan bahwa di balik tirai sosial, kelompok jahat mengindoktrinasi individu atau masyarakat yang memerintah. Dan dukungan publik untuk teori itu telah meningkat. Upaya-upaya baru ini telah menunjukkan seberapa banyak publik tertentu dari barat masyarakat benar-benar percaya pada teori konspirasi. Misalnya, Oliver dan Wood memiliki atau menunjukkan bahwa kira-kira 1/4 dari Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan teori-teori tersebut. Dan tunjukkan 2 faktor utama yang mendasari kepercayaan pada teori konspirasi. Yang pertama adalah bahwa orang-orang mencoba memahami dunia tempat mereka tinggal. Faktor kedua dalam menjelaskan afinitas dengan teori konspirasi adalah modern anti-institusionalisme, karena orang tidak lagi mempercaya tulang punggung kelembagaan masyarakat modern, politik, ilmu pengetahuan, media, dan sistem peradilan. Mereka mulai mengandalkan sendiri untuk menemukan kebenaran dan menjelaskan apa yang sedang terjadi.
Setelah laporan MSM tentang teori pembajakan COVID di Twitter, orang-orang telah berbicara pikiran mereka tentang laporan tersebut. Di bagian berikut akan membahas reaksi publik terhadap 6 laporan tersebut. Di antara mereka yang tidak mematuhi teori COVID, reaksi dapat dibagi menjadi 2 kubu. Perkemahan pertama mengolok-olok mereka yang percaya pada teori konspirasi, misalnya dengan menyirat bahwa IQ orang-orang ini tidak perlu diuji, dan bahwa mereka mengalami gangguan jiwa. Satu orang dengan mengejek bertanya, apakah akan bermanfaat untuk menyelidiki hubungan antara pizza Hawali dan virus corona? Kubu kedua, penentang COVID, pembajakan berbeda dalam reaksi mereka terhadap pelaporan LSL, di mana beberapa orang berpendapat bahwa MSM melakukan pekerjaan yang baik dalam melaporkan dan membongkar pemikiran konspirasi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.